Masih di situs Candi Tigawangi Pare ya, bersama Mas Nobi ya. Tadi saya di tayangan terdahulu menyampaikan tentang deskripsi relief yang dipahatkan pada sisi selatan Candi Perwara pada komplek Percandian Tigawangi di Pare. Nah, kali ini akan dicermati mengenai relief yang dipahatkan pada sisi utara. Jadi yang terdahulu selatan, sekarang geser ke sisi utara. Sebagaimana halnya pada relief yang dipahatkan pada sisi selatan, pada sisi utara pun juga terdapat adanya 3 panel ya, 3 panel, yaitu panel yang berada di sisi timur, yang di tengah, dan kemudian di sisi barat. Nah, pada masing-masing panel itu dipahatkan juga adanya pahatan pada bingkai. Nah, ini bingkainya berbentuk geometris ya, berbentuk seperti wajik ya. Nah, ini dengan gambar binatang, mestinya ada di kanan kiri, biasanya simetri ya. Jadi panel relief, ragam hias dalam bingkai, relief, terus ragam hias dalam bingkai, kemudian relief lagi. Nah, sayang sekali dari panel-panel relief yang dipahatkan di sisi utara tidak sepenuhnya utuh ya. Pada sisi sebelah timur, panel sisi sebelah timur itu hanya tampak bagian kakinya, sehingga agak sulit untuk diidentifikasikan ya, karena yang tersisa hanya sangat sedikit. Nah, yang lumayan untuk bisa kita saksikan itu paling tidak ini 60% masih tersisa gitu ya. Itu adalah panel yang berada di sisi tengah. Walaupun sayang sekali bagian dari kepala tokoh yang dipahatkan ini balok batunya sudah tidak sampai ke tangan kita ya. Namun demikian dari bagian yang masih tersisa tergambar bahwa panel tengah itu menggambarkan 2 orang ya, 2 orang ya, 2 orang pada posisi berdiri yang rapat satu dengan yang lain ya, rapat satu dengan yang lain. Pertanyaannya, 2 orang itu sedang melakukan adegan apa gitu ya, sedang melakukan adegan apa. Nah, paling tidak kita bisa melihat melakukan adegan apa itu dengan mencermati tangan dan kaki ya, tangan dan kaki. Jadi tangan ini saling memegang rapat ya. Ini tangan dari tokoh yang ada di sebelah depannya, dari katakanlah ini saya, ini tokoh di depan saya, tangannya sedang memegang kuat bagian pundak dari tokoh di depannya. Demikian juga sebalik, bahkan kalau kita lihat yang ini nampaknya salah satu tangannya itu dilingkarkan ke leher ya. Ini sampai di sini ya. Jadi posisinya begini, yang satu dilingkarkan ke leher. Jadi seperti sedang, kalau dalam bahasa Jawa, dipiting ya gitu ya. Nah, begitu juga tokoh yang ada di sisi sebelah timur itu satu dibawa ke pinggang, dan nampaknya ini juga tangan yang satu ini ditarik ini ya. Jadi dia melingkar pinggang dari tokoh yang ada di depannya. Jadi tarik begini. Nah, ini terlihat ya. Jadi ini posisinya tidak hanya sekedar berhadapan berjarak, tapi ini berhadapan mendekat dan saling merapatkan posisi. Bahkan tidak hanya merapatkan posisi, tapi membuat tokoh yang satunya itu untuk mengalami kesulitan gitu ya dalam bergerak karena posisi dari tangan masing-masing. Nah, apakah gambaran semacam ini hanya terlihat pada tangannya saja? Tidak ya, itu juga tampak jelas pada bagian kakinya. Nah, ini tokoh yang ada di sebelah di sini ya, ini terlihat kakinya ditarik ke atas sampai di bagian pinggang dari tokoh yang lainnya. Nah, ini dilingkarkan ke arah pinggang dari tokoh lainnya, dan terlihat sekali ini adalah kaki dari tokoh yang ini. Kaki satunya menahan di sini, jadi agak ditekuk nih, yang sininya ya. Ini dilingkarkan ke arah pinggang lawannya. Nah, sementara tokoh ini satunya juga menapak tanah tapi agak diangkat gitu. Nah, sementara kakinya diikatkan di sini dan mengunci sekitar lutut atau di bawah paha ya dari tokoh lainnya. Nah, kalau kita lihat posisi yang demikian, ini tergambar apa yang di dalam bahasa Jawa disebut Jawa Baru ya, disebut dengan gelut atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan gulat ya. Jadi bergelut. Jadi kita lihat ya, yang namanya gulat atau gelut gitu, atau kalau tidak serius itu ya gelut-gelutan gitu ya. Gelut-gelutan ini merupakan sebuah sebuah fenomena yang sebenarnya tidak hanya kita
lihat pada entah itu olahraga atau perkelahian yang hadir pada masa sekarang, tapi jejaknya sudah sangat lampau. Termasuk semacam ini juga dilakukan oleh anak-anak gitu ya, entah itu untuk bermain ataukah bisa saja maunya bermain tapi jadi serius gitu ya. Nah, pada ketika saya kecil gitu di kalangan anak-anak itu juga ada kadang diadu dengan yang dewasa itu supaya berkelahi itu, tapi nanti akan berakhir jika yang satu itu menyerah. Dan kalau menyerah itu mengeluarkan kata-kata, yaitu kata-kata seperti suara yang disuarakan oleh kambing, yaitu embek. Karena itu gelut-gelutan untuk anak-anak itu seringkali disebut dengan embek-embekan. Yang kalah ngomong embek maka dia akan dilepas gitu. Nah, tradisi ini kita tidak tahu Pak yang dipahatkan di relief ini apakah ini menggambarkan tradisi olah kanuragan, jadi adu fisik ya, tetapi dalam konteksnya bukan konteks apa itu saling serang ya, saling mengalah, kalau saling mengalahkan bisa karena ada kompetisinya, tapi tidak saling melungkai apalagi saling membunuh, tetapi ini lebih dalam konteks game ya, game tapi dengan menggunakan atau game atau apa itu pertandingan dengan menggunakan aspek fisik ya, kekuatan ya, kekuatan, tapi juga tidak semata-mata kekuatan tapi juga teknik ya. Inilah yang di dalam gulat itu muncul sebutan misalnya teknik kuncian, teknik bantingan dan seterusnya gitu ya. Jadi sehingga ada kalau dalam bahasa Jawa muncul dipiting misalnya dan seterusnya. Nah, ini yang menarik perhatian kita. Jadi apakah ini merupakan penggambaran tentang kegiatan keolahragaan di masa lampau, terutama yang lebih ke ulah raga atau ulah kanuragan, ataukah ini menggambarkan perkelahian ya, kita kurang tahu pasti, tapi nampaknya bukan untuk saling membunuh, bukan untuk saling melukai, tapi bisa saja dalam konteks game atau dalam konteks olahraga. Nah, mengapa demikian? Saya akan bandingkan dengan relief yang terakhir. Relief pada sisi barat ini menarik perhatian ya. Tokoh yang digambarkan bukan hanya manusia, tapi juga manusia dan binatang ya. Salah seorang jelas sekali ini adalah manusia ya, tokoh ini berkepala, tapi sayang sekali kepalanya sebagian besar sudah rompal batunya, balok batunya hilang sehingga tak tergambar, tapi cukuplah untuk mengatakan bahwa ini manusia. Dan kemudian binatang berikutnya, tokoh berikutnya yang dipahatkan itu adalah gajah. Nampaknya kalau kita lihat gadingnya, ini bukan gajah kecil ya, bukan geduk ya, bukan anak gajah, tapi gajah dewasa. Nah, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pemahat untuk menggambarkan relief ini? Ini menggambarkan tentang kekuatan fisik ya. Gajah itu adalah binatang yang besar. Lagu kanak-kanak gajah binatang besar ya. Tidak hanya besar badannya tapi juga besar telinganya, tapi matanya kecil dan seterusnya. Ini adalah binatang besar, binatang yang berat ya. Karena binatang yang besar, binatang yang berat, maka seseorang saja, satu orang itu tidak bakal mungkin mampu mengangkat gajah, walaupun itu anak gajah ya. Nah, ini menggambarkan semacam hiperbolik ya, bahwa ada satu kekuatan ragawi yang luar biasa, di mana orang dengan kekuatan ragawinya yang luar biasa itu dimungkinkan untuk mengangkat sesuatu yang boleh dibilang itu maha berat ya, teramat berat gitu, yang mungkin untuk orang lain tidak mampu mengangkat. Nah, jadi kalau kita lihat fisiknya, tokoh ini dengan fisik yang cukup kekar. Oleh karena itu sangat mungkin bahwa yang dipahatkan pada panel sisi utara itu temanya. Jadi masing-masing panel yang ada di pada masing sisi dari panel-panel relief yang dipahatkan di Candi Perwara, Candi Tigawangi itu masing-masing punya tema. Tema yang di selatan itu adalah tema budidaya tanaman atau tanaman agraris ya. Sedangkan pada panel sisi utara itu menggambarkan tentang tentang kekuatan ragawi ya, atau kemampuan yang bersifat keragaan, ragawi, baik kemampuan dan teknik yang berkenaan dengan dengan apa yang disebut dengan pergulatan, atau kemampuan untuk mengangkat benda yang berat gitu ya. Ada olahraga atau game-game mengangkat yang benda yang berat, misalnya mengangkat batu yang besar misalnya, atau mengangkat beban apalagi yang berat, kadang-kadang bagaimana mengangkat istrinya sambil dibawa lari misalnya. Itu adalah game-game yang memang hadir di masyarakat itu ya.
atau mengangkat binatang, bisa apa itu kambing misalnya atau babi misalnya gitu ya. Ini untuk menggambarkan kekuatan ragawi dari seseorang. Nah, dari relief-relief yang dipamerkan pada Candi Perwara ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa tidak semua relief candi itu menggambarkan sebuah kisah yang runtut. Seringkali juga panel demi panel itu merupakan panel-panel lepas yang hanya menggambarkan tentang lanskap. Ada lanskap natural, lanskap bisnis alamiah, tapi juga ada lanskap sosial, ada lanskap budaya. Jadi menggambarkan realitas-realitas yang hidup di sekitar pada mana satu bangunan suci yang berbentuk candi itu berada. Ini adalah penggambaran mengenai lanskap natural, yaitu lahan budidaya, dan lanskap kultural atau lanskap sosial yang menggambarkan tentang kehidupan sosial dari warga sekitar Candi Tigawangi pada masa Majapahit.